politik ini atau aliran politik ini terbagi dua. Satu nasionalis, dua Islam. Dan perlu diketahui PKB ini adalah partai berbasis Islam terbesar di Indonesia. Dan Gerindra termasuk partai nasionalis yang besar juga. Kalau ditambah Golkar, menurut saya itu sudah bisa disebut sebagai koalisi besar. Karena memang dari proporsi jumlah suara maupun aliran-aliran politik di Indonesia itu luar biasa. Dan pasti insya Allah jika ini bertemu dalam satu, duduk bersama dalam satu koalisi, satu visi dan perjuangan, insya Allah di 2024 akan menjadi pemenang. Apa upaya yang dilakukan oleh PKB ini? Kok begitu gencar pergerakannya, manuvernya beberapa hari belakangan ini? Betulkah kemudian ingin sekali menggandeng partai-partai lain untuk bisa membentuk koalisi besar? Pak Jazilul, silakan dijelaskan. Ya, tentu PKB memang memanfaatkan momen Idul Fitri kita gunakan menjadi lebaran yang ceria supaya teman-teman atau silaturahim yang diintensifkan Gus Muhaimin memberikan dampak kerjasama, kebersamaan, dan perdamaian menjelang Pemilu 2024. Prinsipnya PKB sudah kontrak kerjasama dengan Gerindra dan tinggal menunggu siapa capres dan cawapresnya. Putri, dan kita tahu semua bahwa di Indonesia ini menurut pengamat politik ini atau aliran politik ini terbagi dua. Satu nasionalis, dua Islam. Dan perlu diketahui PKB ini adalah partai berbasis Islam terbesar di Indonesia. Dan Gerindra termasuk partai nasionalis yang besar juga. Kalau ditambah Golkar, menurut saya itu sudah bisa disebut sebagai koalisi besar. Karena memang dari proporsi jumlah suara maupun aliran-aliran politik di Indonesia itu luar biasa. Dan pasti insya Allah jika ini bertemu dalam satu, duduk bersama dalam satu koalisi, satu visi dan perjuangan, insya Allah di 2024 akan menjadi pemenang. Namun, koalisi besar ini perlu digagas dan ditindaklanjuti. Karena apa? Tidak mudah mencari titik temu bagi partai-partai yang ketua umumnya memang memiliki potensi besar untuk masuk di presiden maupun cawapres. Nah, di sini seninya. Jadi PKB kira-kira ya mendinamisir keadaan supaya dinamika seninya itu memang presisi hasilnya, apalagi nanti disepakati ada koalisi besar. Kalau sekarang memang dengan Gerindra kerjasamanya, namun kerjasama itu juga dibolehkan untuk merangkul partai-partai yang lain agar menjadi kekuatan yang besar. Nah, visi PKB ada di situ. Jadi kami dengan Gerindra bersepakat agar koalisi ini terus diperbesar. Baik, bersepakat koalisi ini terus diperbesar, Golkar jadi incaran. Nah, Golkar kemudian bagaimana, Kang Aceh? Akankah kemudian bergabung dengan ini, Kang Aceh? Iya, pertama, sebagaimana tadi highlight yang disampaikan oleh TV One menyebut bahwa kita telah sebelumnya memiliki koalisi Indonesia Bersatu ya, dan koalisi Indonesia Bersatu ini terus melakukan komunikasi politik walaupun satu di antara KIB ini ada yang sudah menyatakan dukungan calon presidennya gitu ya. Namun sebagai forum komunikasi antar partai politik untuk membahas berbagai hal terkait dengan isu-isu kebangsaan masih terus berlangsung hingga saat ini. Nah, koalisi besar yang digagas ini kan sebetulnya pernah dibicarakan secara bersama-sama dalam pertemuan silaturahmi Ramadan yang dilaksanakan di Partai Amanat Nasional waktu itu. Di situ bukan saja hanya KIB, yaitu Pak Erlangga, ada Pak Zul, ada Pak Mardiono,
tetapi juga ada Bapak Prabowo Subianto dan juga ada Bapak Muhaimin Iskandar waktu itu. Dan gagasan koalisi besar ini terus didorong hingga saat ini, dan termasuk diantaranya kemarin ya di istana 6 partai pendukung pemerintah pergerakan PKB seperti ini mencari partai-partai lainnya untuk bisa masuk membentuk koalisi besar, sepengetahuan dengan Gerindra nggak sih Bang Riza? Iya tentu ya, jadi kami tidak hanya menandatangani perjanjian atau kontrak dengan PKB antar Gerindra, tapi sudah sehati sejiwa lah kira-kira begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Caimin, Kang Jazilul dan teman-teman semua dari PKB itu tidak hanya sesuatu yang baik dalam rangka silaturahmi Lebaran, tapi yang sangat baik yang membangun supaya demokrasi di bangsa ini semakin baik ya. Dan memang kita membutuhkan koalisi sebesar mungkin, itu sesuatu yang baik ya. Tadi Kak Mas Jazilul sudah menjelaskan, saya kira perlu didukung. Jadi Partai Gerindra sudah mengetahui semua rencana kegiatan masing-masing di antara kita dikomunikasikan, hasilnya juga disampaikan. Jadi ini perlu, dan alhamdulillah Caimin tidak hanya merangkul atau bersilaturahmi dengan partai yang belum menentukan pilihan, tapi juga merangkul, mendekati partai-partai yang sudah memiliki calonnya masing-masing. Saya kira ini sesuatu yang baik dalam rangka silaturahmi, supaya politik kita cair, sejuk, supaya masyarakat tidak melihat pemilu ini sesuatu yang menakutkan, menegangkan, tapi demokrasi pemilu kita ini sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang baik dan membahagiakan. Inilah yang perlu kita jaga. Jadi pilihan boleh beda, partai boleh beda, tapi mari kita kedepankan kepentingan bangsa negara dan juga kepentingan masyarakat banyak. Saya kira perlu. Jadi kami membutuhkan, apalagi dengan Golkar ya, kami tentu sangat senang sekali Partai Gerindra, Pak Prabowo dan kami semua, PKB, Caimin dan semuanya, saya kira sangat senang hadirnya Partai Golkar bersama dengan Partai Gerindra dan PKB memperbesar koalisi yang ada ini menjadi lebih besar, apa yang disebut dengan koalisi besar atau koalisi kebangsaan. Mudah-mudahan juga PAN juga bisa bergabung, sehingga kalau 4 partai ini yang di parlemen, belum lagi ditambah partai non parlemen yang mudah-mudahan juga bisa bergabung, ada beberapa, saya kira ini sesuatu yang sangat baik. Mengenai pasangan calon capres dan cawapres, itu nanti menjadi pembahasan para pimpinan ya. Nanti kita akan bicara mengenai ini lebih lanjut Bang Riza, karena tadi seperti katakan Pak Jazilul, ini seninya, karena masing-masing dari ketum partai-partai politik ini punya ambisi, punya keinginan untuk bisa maju mencalonkan diri dalam bursa pencalonan presiden pemilu 2024 mendatang. Kita akan coba cek terlebih dahulu, Kang Aceh apakah sudah bisa mendengar saya, dan apakah juga sudah bisa kita dengarkan suaranya baik. Kang Aceh mohon maaf, tadi memang terhenti, kami hanya bisa mendengar Kang Aceh sampai menjelaskan bahwa tadi itu atau koalisi besarnya memang sudah ada gagasannya, rencananya, bahkan kemarin juga sempat disinggung kembali pada saat silaturahmi seluruh ketum parpol mendukung pemerintah ini kemudian bertemu. Tapi tadi sudah diperjelas, setelah itu kami tidak bisa mendengar, tapi kemudian diperjelas oleh Bang Riza bahwa begitu welcome-nya menyambut dengan hangat kehadiran Golkar jika mau bergabung PKB dan Gerindra ini. Kang Aceh. Iya, gagasan koalisi besar ini kan sesungguhnya bukan sudah menjadi pembicaraan di kalangan para ketua umum partai, terutama partai pendukung pemerintah ya. Dan pembicaraan tersebut saya kira tadi sudah saya sampaikan dimulai sejak pembahasan atau silaturahmi pada saat silaturahmi Ramadan di PAN waktu itu. Hampir semua partai, 6 partai hadir dalam acara tersebut. Nah, kami Partai Golkar pada saat Lebaran kemarin juga kan bersilaturahmi dengan Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra ya. Dan secara khusus kemarin kami juga melakukan silaturahmi dengan partainya Pak Kiai Jazilul Fawait, dengan Gus Muhaimin dan seluruh jajaran pengurus Partai Kebangkitan Bangsa. Sebelumnya kami pun juga mencoba untuk memperluas gagasan koalisi besar ini dengan Partai Demokrat gitu ya. Nah, apa yang menjadi pembahasan, kenapa kami penting juga memberikan dukungan terhadap upaya kita membangun koalisi besar ini.
Ya, itu yang disampaikan saya kira dalam pertemuan para ketua umum di istana, jelas ya bahwa memang tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita tentu tidak mudah ya, karena tantangan ekonomi, tantangan global ini membutuhkan dukungan stabilitas politik dari kekuatan partai politik yang ada di Indonesia. Membangun Indonesia tentu tidak hanya menjadi domain atau ranah 1-2 partai, tetapi perlu ada kebersamaan, perlu ada kekeluargaan dari para partai politik, terutama saya kira memastikan stabilitas dukungan tersebut di parlemen. Dan Pak Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan juga sebagai Menko Perekonomian, beliau menjelaskan bahwa ya negara kita ini sekarang berada pada persimpangan, di mana kalau kita mampu memanfaatkan 5-10 tahun ke depan peluang apa yang disebut dengan bonus demografi, ya kita bisa naik kelas sebagai sebuah bangsa, yaitu kita keluar dari middle income trap, gitu ya. Tetapi kalau misalnya situasi politik kita masih diliputi oleh dinamika yang tidak perlu, sampai kemudian bisa menimbulkan upaya kita untuk mendorong ekonomi kita menjadi ekonomi kelas dunia, maka jangan berharap kita akan keluar dari jebakan atau middle income trap tersebut. Jadi apa yang menjadi gagasan bersama kita di dalam konteks politik Indonesia 5-10 tahun ke depan, tentu Mbak Putri perlu mendapatkan dukungan politik dari semua komponen politik yang ada di Indonesia, karena itu relevan sekali gagasan tentang koalisi besar tersebut. Baik.